Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi anak-anak MIS kelas 9. Kali ini kita akan masih mempelajari bab kedua, materi kelima. Nah, di bab kedua ini, MIS akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Jadi, sekarang siapkan buku paketnya, kemudian buka halaman 52. Karena seperti biasa, metode belajarnya adalah menggarisbawahi materi yang ada di buku paket. Seperti biasa, sebelum Miss bahas materi, Miss akan menyampaikan terlebih dahulu target yang harus dicapai oleh kalian. Jadi, di dalam materi ini, kalian harus bisa mencapai target sesuai dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa. Dan materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu adalah tadi sudah dijelaskan di awal tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Oke, silakan buka buku paketnya halaman 52. Di slide ini kalian akan melihat sebuah petunjuk yang harus kalian lakukan, yaitu silakan buka buku paketnya halaman 52 dan simak penjelasan dari Miss. Oke, kita masuk ke buku paket halaman 52. Jadi sebenarnya perubahan sosial budaya itu bisa terjadi karena adanya pengaruh dari globalisasi dan kemajuan teknologi. Nah, di sini Miss akan menjelaskan seperti apa sih fenomena perubahan sosial budaya. Silakan disimak paragraf pertama. Fenomena perubahan sosial budaya yang terjadi sangat bergantung kepada kemampuan masyarakat dalam mengarungi perubahan itu, termasuk kesiapan dalam melakukan perubahan. Perubahan secara cepat dapat terjadi bila ada keinginan umum untuk mendorong perubahan itu. Ada pemimpin, tujuan yang pasti, dan waktu yang tepat untuk melaksanakan perubahan yang cepat tersebut. Silakan garis bawahi dari kata fenomena sampai kata tersebut. Jadi intinya perubahan sosial budaya itu bisa terjadi jika ada keinginan dari sekelompok orang atau sekelompok masyarakat untuk melakukan perubahan tersebut. Dan perubahan itu bisa muncul dari pemimpin, kemudian waktu, dan sebagainya. Kemudian simak lagi paragraf kedua. Berdasarkan tingkat perubahan yang terjadi, kadang perubahan tersebut memiliki pengaruh yang besar dan mendasar. Tetapi juga ada yang tidak begitu besar dan tidak mendasar. Jadi perubahan itu ada yang efeknya bisa mempengaruhi, ada juga yang efeknya tidak bisa mempengaruhi. Contohnya apa? Contohnya di buku paket adalah perkembangan mode pada fashion. Itu bersifat siklis dan pengaruhnya tidak begitu mendasar karena hanya bersifat sementara, yaitu jangka waktu perubahan relatif cepat. Contoh perubahan yang amat mendasar dan memerlukan waktu yang panjang adalah perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Jadi maaf Miss ulangi sekali lagi bahwa perubahan itu ada yang sifatnya bisa bertahan lama dan ada yang sifatnya hanya bertahan sebentar. Contoh perubahan sosial budaya yang sifatnya sebentar tadi dijelaskan di buku paket adalah fashion atau gaya berbusana. Tapi perubahan sosial yang bersifat lama contohnya adalah perubahan bentuk dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Ya, jadi perubahan sosial budaya itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor dari dalam atau internal dan ada faktor dari luar atau eksternal. Nah, tiap faktor-faktor tersebut akan Miss jelaskan satu persatu.
Sekarang kita akan pelajari tentang faktor dari dalam atau faktor internal. Ada hal apa saja faktor dari dalam yang bisa merubah perubahan sosial budaya? Check this out. Ya, faktor dari dalam yang pertama yang akan kita bahas adalah perubahan sosial budaya bisa terjadi karena adanya penemuan-penemuan baru atau bahasa lainnya disebut dengan inovasi. Nah, silakan kalian buka buku paket halaman 53, garis bawahi dari kata inovasi sampai kata invention. Di buku paket dikatakan bahwa inovasi merupakan suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Pada umumnya, penemuan-penemuan baru yang terjadi itu dibedakan sebagai berikut, yaitu discovery dan invention. Jadi di sini Miss jelaskan sekali lagi melalui slide bahwa inovasi itu adalah proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi terjadi dalam waktu yang tidak lama. Nah, di dalam inovasi itu dibedakan lagi menjadi dua penemuan, yaitu discovery dan invention. Apa itu discovery, apa itu invention akan kita bahas. Oke, yang pertama ada discovery dulu. Masih di halaman 53, paragraf kedua, discovery adalah sebagai bentuk inovasi yang merupakan penemuan unsur kebudayaan yang baru atau berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau sekelompok individu. Jika suatu penemuan unsur kebudayaan baru tersebut telah dapat diterima dan diakui oleh masyarakat, maka bentuk inovasi tersebut dinamakan sebagai invention. Jadi Miss ulangi sekali lagi menggunakan penjelasan yang ada di slide. Discovery sederhananya adalah penemuan unsur kebudayaan yang discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru berupa gagasan yang diciptakan oleh individu dan kelompok. Kemudian sederhananya invention adalah penemuan unsur kebudayaan baru yang diterima dan diakui oleh masyarakat. Nah, masih di buku paket, paragraf ketiga, sering proses discovery sampai menjadi invention membutuhkan tidak hanya penciptanya, tetapi satu rangkaian dari pencipta-pencipta lainnya. Silakan garis bawahi dari kata sering sampai pencipta-pencipta lainnya. Intinya seperti ini. Discovery itu biasanya adalah ide yang dimunculkan oleh seseorang. Kemudian dari ide tersebut nanti akan dikembangkan ide-ide tersebut menjadi sebuah penemuan yang lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Contoh discovery dan invention sendiri seperti apa akan Miss jelaskan di slide selanjutnya. Contoh discovery dan invention ada di halaman 53. Silahkan kalian cari dari kata dimulai. Dimulai yang ada di paragraf 3. Miss bacakan terlebih dahulu contoh yang ada di buku paket. Dimulai pada tahun 1875. Seorang Austria bernama S. Markus membuat motor gas pertama. Padahal, motor gas merupakan hasil rangkaian ide-ide yang telah dikembangkan sebelum Markus. Ketika Markus menghubungkan motor dengan gas dengan sebuah kereta untuk pertama kali tanpa ditarik kuda, sejak itu mobil menjadi discovery. Setelah 30 tahun kemudian mobil yang ditemukan mendapatkan sumbangan dari pencipta lain, sehingga pada tahun 1911 mendapatkan hak paten dari Amerika Serikat. Dengan demikian, kendaraan mobil menjadi suatu invention. Oke, Miss akan jelaskan lebih sederhananya melalui slide. Jadi, untuk sebelum mobil terwujud, awalnya katakan ada sebuah penemu yang bernama S. Markus. Dia memiliki ide bahwa motor itu bisa ditarik atau bisa berjalan dengan gas. Nah,
sebelum Markus jauh ke belakang itu juga sebenarnya ada penelitian kenapa bisa ada percobaan kenapa bisa ada motor gas tersebut gitu. Jadi mungkin sebelum ada motor gas tersebut penemu sebelum Markus membuat mobil idenya dari sebuah gerobak yang ditarik kuda. Tapi itu terlalu jauh, kita ambil yang pendeknya. Ulangi sekali lagi. Markus memiliki ide untuk membuat sebuah mobil dari hal dasar, yaitu sebuah motor yang bisa ditarik atau bisa berjalan menggunakan gas pada tahun 1875. Lalu ide Markus ini nantinya dikembangkan lagi oleh peneliti-peneliti selanjutnya agar hasil ciptaannya Markus itu bisa terwujud atau terbentuk lebih sempurna. Sampai akhirnya lama-kelamaan yang berawal dari motor gas menjadi sebuah mobil seperti sekarang. Nah, Markus itu adalah discovery. Kenapa? Karena dia punya ide membentuk mobil lewat mesin atau peralatan atau keadaan yang sederhana. Kemudian dari Markus diperbaiki lagi penemuannya, dibagusin lagi penemuannya lewat ide-ide pencipta lainnya. Nah, ide-ide yang dikeluarkan oleh pencipta lainnya itu yang disebut dengan invention, sehingga dari orang-orang yang memberikan ide untuk melengkapi atau menyempurnakan penemuan Markus tersebut, tokoh-tokoh itu disebut invention, sampai akhirnya sekarang ditemukanlah banyak jenis perusahaan mobil di Amerika Serikat. Selain itu juga ada perusahaan mobil di Eropa dan juga di Asia. Nah, contoh mobil yang dipatenkan pertama kali di tahun 1911 itu ada di wilayah Amerika Serikat. Nah, salah satunya mobil hasil keluaran Amerika Serikat itu ada Ford, kemudian ada Chevrolet, kalau nggak salah, dan sebagainya. Nanti bisa dicari di internet. Kita lanjut ke faktor perubahan sosial budaya dari dalam atau internal yang kedua. Perubahan sosial budaya dari dalam itu bisa terjadi karena adanya jumlah penduduk yang bertambah atau berkurang. Jadi kemajuan sebuah teknologi, munculnya globalisasi, itu bisa merubah jumlah penduduk yang ada. Komposisinya jadi berbeda antara yang di kota dengan yang di desa. Karena kemajuan tersebut, akhirnya biasanya di kota menjadi lebih padat. Peristiwa di mana kota jumlah penduduknya lebih banyak dari di desa itu disebut dengan urbanisasi. Nah, efeknya adalah terjadi kepadatan penduduk di kota. Sedangkan dari perubahan sosial budaya tadi akibat adanya kemajuan teknologi, globalisasi, maka di desa mengalami sebuah fenomena berkurangnya jumlah penduduk. Seperti itu. Kemudian, faktor perubahan sosial budaya yang ketiga, yaitu konflik pertentangan dalam masyarakat. Konflik pertentangan dalam masyarakat yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya itu ada dua jenis konflik. Konflik yang pertama adalah pertentangan individu dengan kelompok, dan yang kedua adalah pertentangan kelompok dengan kelompok. Oke, sekarang kita lihat salah satu penjelasan konflik pertentangan individu dengan kelompok. Buka buku paket kalian halaman 54. Pertentangan individu dengan kelompok. Maksudnya adalah pertentangan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi perubahan sosial budaya masyarakat tersebut. Contoh dari pertentangan individu dengan kelompok.
Dalam masyarakat Batak, misalnya yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal murni, ketika suami meninggal, maka keturunannya di bawah kekuasaan pihak bapak atau almarhum. Namun, ketika banyak orang Batak yang merantau, terjadi penyimpangan, yaitu anak tetap tinggal bersama ibu walau ibu dengan keluarga suaminya sudah putus. Keadaan tersebut membawa perubahan besar pada peran keluarga, yaitu wanita juga diberi kedudukan sebanding dengan laki-laki. Jadi garis bawahi dari kata contoh sampai dengan laki-laki. Itu adalah salah satu contoh pertentangan individu dengan kelompok. Kemudian, yang kedua ada pertentangan kelompok dengan kelompok. Masih dibuka halaman 54, contoh dari pertentangan kelompok dengan kelompok adalah misalnya, garis bawahi dari kata misalnya, banyak wanita sekarang yang diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki sehingga kedudukan mereka kian sederajat di dalam masyarakat. Nah, dua konflik ini, ulangi sekali lagi, itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam faktor intern atau dari dalam. Kemudian yang keempat, perubahan sosial budaya itu juga bisa terjadi karena adanya gerakan sosial masyarakat. Silakan buka buku paket halaman 54, garis bawahi dari kata perubahan sampai dengan gerakan reformasi. Oke, Miss bacakan materinya. Perubahan sosial budaya dapat terjadi akibat gerakan sosial dari masyarakat. Gerakan yang terjadi dapat membawa perbaikan terhadap kehidupan masyarakat. Gerakan ini biasanya muncul karena ada rasa ketidakpuasan yang meluas pada masyarakat akibat tidak tercapai tujuan yang diharapkan. Salah satu bentuk gerakan sosial yang membawa perubahan positif di masyarakat Indonesia adalah gerakan reformasi. Jadi, gerakan sosial masyarakat itu salah satunya adalah faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Salah satu contohnya adalah reformasi, seperti yang terjadi di tahun 1998, di mana Presiden Soeharto dipaksa turun akibat dari munculnya rasa ketidakpuasan yang ada di dalam diri masyarakat. Nah, maka ada baiknya ketika kita menjadi seorang pemimpin atau baik pemimpin di dalam sebuah negara skala besar atau pemimpin di dalam keluarga kita dalam skala kecil, buatlah sebuah kebijakan yang dapat melindungi bawahan kita gitu sehingga kita akan terhindar dari sebuah gerakan gitu. Karena kalau sudah terjadi sebuah gerakan, pasti yang muncul adalah kerusuhan-kerusuhan, kemudian bentrokan-bentrokan dan lain sebagainya. Pokoknya rugi deh. Nah, kita sudah menyelesaikan materi faktor dari dalam atau faktor internal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Sekarang kita akan melanjutkan materi faktor dari luar atau faktor eksternal terjadinya perubahan sosial budaya. Silahkan kalian buka buku paket halaman 54. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya dari luar yang pertama adalah kondisi fisik lingkungan sekitar. Lihat di halaman 54. Di situ ada gambar 2.3 yaitu bencana tsunami di Aceh yang terjadi kalau nggak salah di tahun 2004. Bisa kalian lihat juga gambarnya yang ada di slide kalian. Apa hubungan antara bencana alam dengan perubahan? Kita akan simak penjelasannya yang ada di buku paket. Silahkan garis bawahi dari kata lingkungan sampai yang sudah ada.
Lingkungan alam tidak selamanya tetap, melainkan mudah berubah. Hal ini disebabkan oleh kekuatan atau tenaga baik yang berasal dari dalam atau dari luar bumi. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan gunung Merapi akan mengubah tatanan yang sudah ada. Jadi ternyata sudah terjawab bahwa hubungan perubahan kondisi lingkungan sekitar akibat bencana yang ada itu bisa merubah pola kehidupan masyarakat sehingga terjadilah perubahan sosial budaya. Salah satu peristiwa yang sampai sekarang menjadi peristiwa besar di Indonesia adalah bencana tsunami yang ada di Aceh tahun 2004. Itu menghabiskan banyak jutaan mungkin ya, lupa, koreksi kalau salah, silahkan lihat di internet. Ada banyak orang yang menjadi korban dan bahkan sampai menghilangkan beberapa pulau atau daratan, bukan pulau, daratan yang ada di wilayah Aceh. Jadi yang sebelumnya tsunami wilayah itu ada, tapi setelah tsunami akhirnya wilayah tersebut tidak ada, tenggelam. Kemudian, penyebab terjadinya perubahan sosial budaya yang kedua akibat adanya faktor dari luar, yaitu adanya peperangan. Silakan buka buku paket kalian halaman 55. Jadi, peperangan atau konflik yang ada itu bisa merubah sistem kehidupan sosial masyarakat seseorang atau manusia. Nah, di sini ada contoh, silahkan buka di buku paket halaman 55. Sebagai contoh masyarakat Madura yang pulang ke Jawa sebagai akibat peristiwa Sambas, tentu membawa perubahan yang fundamental dalam mengarungi kehidupan di masa mendatang. Jadi, contoh yang ada di bagian terjadi peperangan ini adalah contoh kasusnya adalah konflik Sambas. Konflik Sambas ini adalah konflik antara suku Dayak yang ada di Kalimantan, wilayahnya Sambas, dengan orang Madura. Jadi pada saat itu orang Madura melakukan perpindahan penduduk, mereka datang ke wilayah Kalimantan, khususnya di daerah Sambas. Kemudian terjadi sebuah peristiwa di mana orang Madura itu ngambil ayam punya suku Dayak atau orang Sambas tersebut. Akhirnya orang Sambas gak terima sampai akhirnya jadi konflik besar, konflik ras, kemudian jadi saling serang-serangan sampai kalau nggak salah itu terjadi pemenggalan kepala. Nah, dari peristiwa Sambas ini membuktikan bahwa perang konflik itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial, di mana yang awalnya wilayah Sambas atau Kalimantan aman menjadi tidak aman setelah ada konflik tersebut, terutama ketika kedatangan orang Jawa khususnya Madura. Kita masuk ke faktor eksternal yang ketiga, yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi perubahan sosial budaya itu bisa terjadi karena adanya pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Satu, yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain itu dibagi jadi tiga. Ada pengaruh difusi, ada pengaruh alkulturasi, dan ada pengaruh asimilasi. Apa itu pengaruh difusi? Silahkan buka buku paket kalian halaman 55. Cari dari kata dengan sampai luas. Ada di tengah-tengah paragraf. Dengan difusi, suatu penemuan baru yang telah diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan pada masyarakat yang luas. Kemudian, balik ke kalimat awal, cari dari kata difusi kebudayaan sampai masyarakat lain. Pengertian dari difusi adalah
suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain maupun dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Jadi intinya seperti yang ada di slide kalian, difusi itu adalah sebuah penemuan baru yang bisa diterima oleh masyarakat, kemudian setelah diterima disebarkan ke masyarakat luas. Contohnya tadi, setelah muncul ide dari siapa yang orang Austria tadi tentang sebuah mobil sederhana, kemudian dikembangkan idenya oleh peneliti-peneliti lain, oleh penemu-penemu lain, kemudian jadi sempurna seperti mobil sekarang, kemudian ide itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Bahkan ide tersebut sampai dipakai ke seluruh dunia. Nah, mobil tersebut berarti disebut dengan difusi kebudayaan. Karena ide yang dibuat oleh orang diterima, kemudian hasil dari ide tersebut dipakai oleh masyarakat luas. Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Kemudian yang kedua ada akulturasi kebudayaan. Bisa kalian lihat di buku paket, cari dari kata akulturasi sampai di Indonesia. Akulturasi kebudayaan merupakan percampuran suatu unsur kebudayaan dengan unsur kebudayaan lain, dan satu sama lain mempengaruhi tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan masing-masing. Sebagai contoh proses masuk agama Islam di Indonesia. Nah, jadi intinya adalah akulturasi itu adalah dua kebudayaan bercampur, tapi masing-masing tidak menghilangkan sifat aslinya. Contohnya tadi, Islam yang ada di Indonesia. Indonesia beberapa masyarakatnya sudah memeluk agama Islam, tapi tetap menjalankan beberapa adat atau kebudayaan-kebudayaan nenek moyangnya. Seperti kalau mau kita lihat sampai sekarang di wilayah Jawa itu masih ada yang agamanya Islam, tapi menjalankan adat-adat kejawen. Nah, itu disebut dengan akulturasi. Kemudian yang terakhir adalah asimilasi kebudayaan. Asimilasi kebudayaan merupakan suatu percampuran unsur kebudayaan satu dengan unsur kebudayaan lain sehingga tidak dapat dilihat lagi bentuk aslinya. Jadi, kalau akulturasi itu dua kebudayaan bercampur jadi satu, tapi tidak menghilangkan sifat aslinya. Tapi kalau asimilasi, dua kebudayaan bercampur jadi satu sampai hilang sifat aslinya. Contohnya apa? Contohnya, misal sederhananya adalah fashion Harajuku yang ada di Jepang. Mereka sebenarnya terinspirasi dari kemajuan mode yang ada di dunia Eropa, kalau nggak salah Prancis atau Amerika ya, lupa. Tapi mereka dari ide tersebut berhasil menciptakan mode fashion sendiri sampai akhirnya sekarang disebut atau dikenal dengan Harajuku style. Nah, itu saja penjelasan Miss kali ini. Sudah selesai, semoga kalian mengerti. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian saja penjelasan dari Miss. Terima kasih sudah mau menyimak. Jaga kesehatan, sehat-sehat selalu. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi via Instagram atau grup WhatsApp. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.